Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang berkarya membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Baik kami yang akan menyampaikannya, dan juga semua saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkannya. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 10 ayat 11 yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, salam, selamat pagi. Kami pernah mendengar percakapan antara seorang anak dengan seorang ayahnya. Ayah tersebut bertanya kepada anaknya, "Mengapa engkau mencuri?" Anak tersebut menjawab, "Karena saya tidak melihat siapapun di tempat itu, dan saya yakin ketika saya mencuri, tidak akan ada yang mengetahui dan tidak akan ada yang bersaksi." Dari pengakuan anak tersebut, kita dapat melihat bahwa ketika kita merasa tidak ada yang mengawasi, ketika tidak ada yang melihat, kita tidak mengontrol, maka kemungkinan besar kalau ada kesempatan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mungkin saja hal itu bisa terjadi. Dan pemikiran yang dilakukan dan dari jawaban anak tersebut adalah hampir sama dengan pemikiran yang dilakukan oleh orang fasik. Mazmur 10 ini yaitu bercerita mengenai beberapa karakter-karakter dari orang fasik. Selain sombong dan juga lebih jauh lagi, mereka seperti tidak takut akan Tuhan dan kadang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dan ini juga lah yang diungkapkan dalam pemazmur yang dituliskan oleh Daud ini, bahwa orang fasik itu mengatakan di dalam hatinya
bahwa Allah melupakannya dan Allah menyembunyikan wajahnya dan tidak melihatnya untuk seterusnya. Ada 3 kata yang berkaitan dengan pengawasan, yaitu melupakan, menyembunyikan wajah, dan tidak akan melihatnya. Sedemikianlah pemahaman orang fasik. Dan ketika dia memahami bahwa Allah itu melupakannya, Allah menyembunyikan wajahnya, tidak melihatnya, maka dia semakin berani untuk melakukan tindakan kejahatan, semakin berani untuk menindas, semakin berani untuk melakukan perbuatan dosa. Itulah pemahaman orang fasik, karena orang fasik memahami Tuhan itu seperti memahami mungkin manusia. Manusia jelas terbatas dengan keberadaan ruang dan waktu. Tapi apakah pemahaman orang fasik ini benar? Apakah Allah melupakannya? Apakah Allah tidak melihatnya untuk seterusnya? Pada bagian Alkitab yang lain juga yang ditulis oleh Daud, Mazmur 139 dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah Maha Tahu. Kemanapun Daud pergi, Allah itu hadir. Jadi dari sini juga dapat kita lihat bahwa pemahaman orang fasik yang mengatakan Allah itu tidak mengawasi dia, Allah itu tidak melihat dia, Allah itu menyembunyikan wajahnya, adalah untuk membenarkan perbuatan-perbuatan jahatnya. Padahal Allah sebenarnya bukan tidak melihat, Allah bukan melupakan, Allah bukan menyembunyikan. Tapi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, baik orang baik, baik orang fasik, itu semua ada di bawah pengawasan oleh Tuhan. Jadi dari renungan ini kita dapat melihat ada beberapa hal. Yang pertama bahwa Tuhan itu bukan tidak mengawasi. Tuhan itu bukan tidak melihat. Tuhan itu tahu segala sesuatu apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin pada hari-hari ini, karena mungkin kesulitan, karena ada persoalan, sebagai orang percaya, kita bisa juga jatuh seperti orang fasik ini. Kita bisa terperangkap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Entah itu di pekerjaan kita, entah itu di bisnis kita, entah itu di pelayanan kita. Mungkin ketika kita merasa sendiri, tidak ada orang lain yang melihat, dan mungkin juga hati kecil kita mengatakan Tuhan mengawasi, tapi karena keinginan kita yang sudah menguasai kita, kita melupakan itu. Akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti apa yang dikatakan oleh orang fasik tersebut. Hari ini kita diingatkan, walau kita sendiri, walau kita tidak merasa diawasi oleh orang lain, tetapi sebenarnya Tuhan kita hadir untuk mengawasi kita. Dan sebenarnya ketika sendiri itulah sebenarnya kita dapat menunjukkan bagaimana kualitas kesetiaan kita, kualitas iman kita, kualitas pemahaman kita akan keberadaan Tuhan. Dan ketika kita sendiri, sebenarnya disitulah menunjukkan bagaimana sebenarnya apakah kita orang baik atau orang tidak baik. Karena kalau banyak yang mengawasi kita menjadi orang baik, kita tidak menjadi orang fasik, berarti sebenarnya kita itu berpura-pura. Tapi ketika tidak ada orang yang mengawasi, kita menjadi orang baik, saya rasa itulah kualitas hidup kita. Jadi yang pertama, jangan
berpikir seperti orang fasik, menganggap segala sesuatu itu tidak mengawasi. Walaupun orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan masih mengawasi dan melihat kita. Lakukanlah yang baik. Kemudian yang kedua, seperti pemahaman Daud, mungkin pada saat itu dia ada di ambang bagaimana orang fasik menyakiti dia. Bagaimana orang fasik pada saat itu menyiksa dia. Mungkin dia merasa Allah itu juga jauh. Seperti apa yang dikatakannya di dalam ayat 1 bahan bacaan kita di Mazmur 10 ini. Mengapa engkau berdiri jauh ya Tuhan? Pada saat itu Daud merasakan penindasan orang fasik. Dia merasakan Allah itu jauh. Tapi sebenarnya Allah itu bukan jauh. Kita tahu Allah itu akan bertindak. Tetapi Allah bertindak seturut dengan waktu dan cara Tuhan. Bukan seturut dengan waktu dan cara kita. Jadi mungkin karena kita dalam persoalan, kita ingin persoalan kita itu cepat diselesaikan. Itu adalah manusiawi. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin melihat lebih jauh dan juga ingin membentuk kita. Dia ingin melihat kesetiaan dan kesabaran kita. Tugas kita hanya setia dan sabar dan juga melakukan bagian kita. Dan yang pasti bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya pada waktu dan kesempatannya. Kami pernah memiliki pengalaman bagaimana berdoa memohon kepada Tuhan. Berdoa memohon supaya diberikan sebuah sepatu kulit. Kami berdoa. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Akhirnya kami berdoa, Tuhan kami serahkan semua kepadamu. Kehendak-Mu jadi. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah sepatu sport. Kami bertanya, kenapa Tuhan? Rupanya ketika kami menerima sepatu kulit, mungkin kami hanya duduk dan menggunakannya ketika pelayanan. Tetapi ketika sepatu sport, rupanya Tuhan ingin kami bukan hanya memiliki sepatu, tapi Tuhan juga ingin kami berolahraga sehingga menjadi sehat, menjadi kuat. Seperti itulah cara Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mungkin kita merasa lama karena kita punya keinginan, kita punya masalah. Tapi ketika Tuhan menjawab, Dia tidak jauh, Dia hadir, tapi Dia berikan jawaban yang bukan hanya memenuhi keinginan kita saat itu, tapi memberikan yang terbaik ke depan. Jadi ini juga mengajari kita, mari kita tetap mengerjakan bagian kita. Walaupun ada orang-orang yang menindas kita, orang fasik di sekeliling kita, mari kita tetap memohon kepada Tuhan. Dan yang ketiga, selain mengerjakan bagian kita, tentu kita harus berdoa. Berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan, agar kita dikuatkan dan tetap di jalur yang tepat untuk menghadapi orang-orang yang fasik. Selain itu, jangan juga kita membalas perbuatan-perbuatan orang fasik. Jangan juga kita memiliki konsep, Tuhan juga jauh, Tuhan juga tidak melihat, saya juga harus membalas perbuatan-perbuatannya itu. Selain berdoa buat kita, berdoa jugalah buat orang-orang fasik itu. Supaya Tuhan mengubahkan hatinya. Kuasa Roh Kudus mampu mengubahkan semua hati manusia. Kita memohon agar Tuhan juga mengubah hatinya. Mungkin hari-hari ini di pekerjaan kita, di lingkungan kita, di pelayanan kita, kita bertemu mungkin dengan orang-orang yang tidak menyenangkan kita dan mungkin bertindak seperti orang fasik. Berdoalah minta kekuatan kepada Tuhan dan juga berdoalah bagi orang fasik tersebut. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu.
di pagi hari yang indah ini. Engkau mengajari kami Tuhan, bahwa Engkau selalu setia, dan Engkau sangat mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi ini. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, tidak ada yang tertutup bagimu Tuhan. Mari Tuhan ajari kami, supaya kami tidak memiliki pemikiran seperti orang fasik, untuk melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang tidak baik dan jahat, menganggap Engkau tidak mengawasi kami, dan menganggap Engkau akan melupakan kami. Itu adalah pemahaman yang tidak benar. Segala sesuatu Engkau tahu apa yang kami lakukan. Engkau dapat melihat. Dan pada saat ini juga Tuhan, mungkin kami dikelilingi oleh orang-orang fasik, dan kami merasa Engkau lama menolong kami. Tapi hari ini juga Engkau mengingatkan kami, baik bagi orang fasik, Engkau tetap mengawasi dan bertindak pada saatnya. Baik bagi orang yang benar, Engkau juga bertindak pada waktu dan saatnya yang tepat menurut-Mu. Mari Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Mungkin pada hari-hari ini juga kami di tempat kerja kami, di pelayanan kami, di segala suatu aktivitas kami bisa jatuh kepada orang fasik, dan kami mungkin bisa menjadi orang fasik. Tolong kami Bapa, kuatkan kami. Dan ketika hari-hari ini juga ada orang fasik di sekitar kami, ajari kami berdoa buat kami dan juga buat orang-orang yang mungkin menyakiti kami. Mampukan kami Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Pada saat ini juga kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan, buat Runggun, Pontianak, Pos PI, Sintang, Skadau, Singkawang, dan Ketapang. Mari kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, memberkati semua hamba-Mu, memberkati semua jemaat-Mu yang ada di Runggun dan juga Pos PI. Mari Tuhan memberkati agar terjadi proses pertumbuhan iman. Tuhan juga memberkati proses PI tersebut agar semakin banyak orang-orang yang bisa mengenal Engkau. Dan juga kami berdoa buat semua runggun-runggun yang bekerja sama dengan runggun ini untuk melaksanakan pos PI. Tuhan yang memberkati. Kami yakin dan percaya Bapa, ketika kuasa Roh Kudus-Mu dan pertolongan-Mu yang bekerja, pelaksanaan PI ini akan dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan semua kondisi jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memberkati pekerjaannya, dan Tuhan memberkati semua kehidupannya. Bapa, sebentar juga kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari yang indah ini. Engkau yang menopang kami, menolong kami, melakukan semua kegiatan kami. Ini doa kami Bapa, kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putramu, Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu. Tuhan memberkati kita. Salam.